Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kalian di sana dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah-kisah Asmaul Husna adalah sebagai berikut. Kisah Fir'aun, si raja yang tenggelamnya di Laut Merah. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Quran Surat 2 ayat 50. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam. Berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat 10 ayat 90. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Quran Surat 20 ayat 77. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengajar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Quran Surat 20 ayat 78. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat 26 ayat 63. Kita mungkin masih ingat dengan kisah Nabi Musa yang bersama kaumnya diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir. Ketika telah sampai di tepi Laut Merah, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya hingga laut luas yang berada di hadapan mereka terbelah membentuk jalan dengan dua dinding air yang tinggi. Pernahkah Anda membayangkan betapa dahsyatnya kejadian tersebut? Menurut sejarah, peristiwa itu terjadi sekitar 3.500 tahun yang lalu. Ada beberapa pakar yang telah mencoba untuk meneliti kembali peristiwa ini berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada dan menerbitkannya dalam bentuk buku dan DVD. Sekarang mari kita coba untuk melihat lebih jauh ke lokasi tempat Nabi Musa dan para pengikutnya menyeberang menurut para ahli tersebut. Lokasi penyeberangan di perkataman berada di Teluk Aqabah di Nuwaibi. Kedalaman maksimum perairan di sekitar lokasi penyeberangan ada 800 meter di sisi ke arah Mesir dan 900 meter di sisi ke arah. Sementara itu di sisi utara dan selatan lintasan penyeberangan kedalamannya mencapai 1.500 meter. Kemiringan laut dari Nuwaibi ke arah Teluk Aqabah sekitar 1/14 atau 4 derajat. Sementara itu dari Teluk Nuwaibi ke arah daratan Arab sekitar 1/10 atau 6 derajat. Jarak antara Nuwaibi ke Arab sekitar 1.800 meter. Menurut peta dari MSN Encarta bahkan sekitar 10 km. Lebar lintasan di mana laut terbelah diperkirakan 900 meter. Dapatkah Anda membayangkan berapa daya yang diperlukan untuk dapat menyebabkan air laut hingga memiliki lebar lintasan 900 meter dengan jarak 1.800 meter pada kedalam perairan yang rata-rata mencapai ratusan meter untuk waktu yang cukup lama? Mengingat pengikut Nabi Musa yang menurut sejarah berjumlah ribuan, menurut tulisan lain di perkataman jaraknya mencapai 7 km. Dengan jumlah pengikut Nabi Musa sekitar 600.000 orang dan waktu yang ditempuh untuk menyeberang sekitar 4 jam. Menurut sebuah perhitungan, diperkirakan diperlukan tekanan daya persatuan luas sebesar 2.800.000 Newton per meter kubik
atau setara dengan tekanan yang kita terima jika menyelam di laut hingga kedalaman 280 meter, atau jika kita kaitkan dengan kecepatan angin, maka akan melebihi kecepatan angin pada saat terjadi angin topan, atau jika mengacu kepada perhitungan seorang pakar dari Rusia yang bernama Polzinyer, diperlukan hembusan angin dengan kecepatan konstan 30 meter per detik, 108 km per jam sepanjang malam. Sungguh dahsyat, bukan? Allah Maha Besar. Nah, begitulah kisah Raja Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Kita bisa mengambil hikmahnya dan mengamalkannya untuk di dunia dan di akhirat. Akhirnya semuanya akan bermanfaat bagi kita semua untuk di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.